makan belum? Enggak, Bu. Bohong. Ayo, Nas, sudah makan, Nas? Mau minum nggak? kita butuh mama. Itu kan. FU20 aja biasanya. FU20. FU20. WC20. FU20. WC23. Berarti Piala Dunia nanti mungkin sama MTek, Bu? Emang dia bilang Oh, udah confirm ya? Karena selalu terdepan sih memang dia. Iya. Kalau untuk dealing kayaknya nggak pernah nego ya. Kan banding. Oh, banding sama yang Liga. Enggak, banding sama Piala Dunia Qatar. Oh, dari mereka memang bandingnya ya. Oh. Kan kemarin Piala Indonesia tadinya kan mau sama Suju, tapi ternyata Piala Indonesia-nya kan nggak jalan. Iya. Kemudian kita udah hitung-hitung, wah ini Bismillah aja lah, pokoknya berangkat gitu. ternyata memang ya masih belum tahun ini lah. Permisi, tempat wawancaranya judulnya gimana ya dia? Di Senayan aja gitu. Jakarta aja, Di Jakarta gitu ya? Ini kalau misalnya mau dibikin sih biasanya lead project untuk FIFA Under 20 itu baru. Ya, kamu garis miring aja. Karena kan itu soal Piala Dunia. Ini ya. Sebagai apa, Bu? Lead project. Project Lead. lead LEAD. Oh, Udah pada makan belum? Enggak, Bu. Bohong. Ayo, Nas, sudah makan, Nas? Mau minum nggak? Bu Maika, permisi, nama teleponnya saya isi dulu ya? Boleh. Saya isi. Nas. Belum. Mau pesan apa minum? Oh, sudah minum. Makasih Mas Anas. Cica. Duluan ya. Ya. Berarti Piala Dunia nanti mungkin sama MTek, Bu? Emang dia bilang Oh, udah confirm ya? Karena selalu terdepan sih memang dia. Iya. Kalau untuk dealing kayaknya nggak pernah nego ya. Kan banding. Oh, banding sama yang Liga. Enggak, banding sama Piala Dunia Qatar. Oh, dari mereka memang bandingnya ya. Oh. Kan kemarin Piala Indonesia tadinya kan mau sama Suju, tapi ternyata Piala Indonesia-nya kan nggak jalan. Iya. Kemudian kita udah hitung-hitung, wah ini Bismillah aja lah, pokoknya berangkat gitu. ternyata memang ya masih belum tahun ini lah. Permisi, tempat wawancaranya judulnya gimana ya dia? Di Senayan aja gitu. Jakarta gitu ya? Ini kalau misalnya mau dibikin sih biasanya lead project untuk FIFA Under 20 itu baru. Ya, kamu garis miring aja. Karena kan itu soal Piala Dunia. Ini ya. Sebagai apa, Bu? Lead project. Project Lead. lead LEAD. Oh, kita butuh mama. Itu kan. FU20 aja biasanya. FU20. FU20. WC20. FU20. WC23. Ini siapa ya? Ini saya pakai record juga. Jadi ini Bu, masalahnya kan apa kepentingannya dari
tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA tahun 2023. Identifikasinya yaitu pandangan Bu Maika tentang persiapan Piala Dunia U20 FIFA tahun 2023 di Indonesia. Nah, ini bagaimana pandangan Bu Maika mengenai rencana event sepak bola U20 FIFA di Indonesia tahun 2023? Bagaimana Pandangan responden mengenai rencana event U20 ini? yang ini aku masih jawab. Enggak, langsung nomor Langsung satu yang ini aja. nomor satu aja. Iya. Pandangan sebagai jadi Ini siap ya? Artinya udah masuk. oh iya, sorry, sudah. Jadi Indonesia ini kan ditunjuk sebagai anggota asosiasi FIFA. Anggota dari FIFA itu punya 211 anggota asosiasi yang masuk Indonesia. Pada saat tahun 2019 Indonesia maju untuk bidding. Ini kita bicara historinya dulu. Oh iya. Maju untuk bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA Under-20 waktu itu di tahun 2021. Kemudian memang support dari pemerintah ini luar biasa. Jadi memang Pak Jokowi ini presiden kita yang awalnya itu memberikan semacam deklarasi pemerintah bahwa pemerintah mendukung segala bentuk persiapan untuk penyelenggaraan FIFA Under-20 kenapa kita dan pemerintah juga betul-betul mendorong untuk acara ini terlaksana? Pasti karena satu, ini kepentingannya banyak sekali, yang terutama kalau kita lihat secara spesifik kepentingan sepak bola Indonesia. Pertama, kita ini negara yang betul-betul jiwa, kemudian sepak bola nasional kita juga merupakan satu-satunya cabang olahraga yang diberikan atensi khusus dari Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola nasional. Jadi ini semua inline ya. Nah, kemudian ini dari sisi jadi pemerintah tuh udah mendukung dari sisi olahraganya. Kemudian ini juga menjadi tempat dari Indonesia showcase untuk menunjukkan prestasi Indonesia di kancah dunia, di kancah internasional dengan menjadi tuan rumah. Itu yang pertama secara spesifik. Secara lebih general masih secara promosi. Ada 20, termasuk Indonesia akan ada 24 negara partisipan. Berarti 23 negara dari seluruh dunia nanti akan datang ke Indonesia. Kita bicara promosi. Kita bicara bagaimana Indonesia nanti dipromosikan di kancah internasional dari sisi pariwisatanya tentu saja, dari sisi hospitality-nya, dari sisi kebudayaannya. Jadi ini banyak sekali elemen-elemennya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah pandangan saya Piala Dunia U20 ini. Ya, pandangan saya pribadi ya ini merupakan satu ajang internasional di mana Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui sepak bola kita bisa maju di kancah internasional. Maaf Bu, saya geser dikit ya. Iya, ini pengukuran. Nggak apa-apa. Jangan dong. Kan gue banyak makan. Kedua, bagaimana perkembangan terbaru atau update terbaru dari instansi resminya yaitu PSSI seputar persiapan Piala Dunia U20 FIFA ini. Update terbarunya itu seperti apa? Update terbaru mungkin secara general, memang PSSI ini bekerjasama bekerja dengan sangat erat dengan kita terutama sebagai pemilik dari turnamen. Kemudian bekerja sangat intensif dengan pemerintah terkait dengan koordinasi dan juga persiapan untuk dilakukan. Saat ini PSSI koordinasi, sekarang kita cuma tinggal hitungan bulan saja untuk persiapan yang untuk di tahun 2022. Apa bentuk dukungan pihak pemerintah Indonesia dalam hal ini Menpora untuk bisa menyukseskan event Piala Dunia U20. Jadi bentuk dukungan dari Menpora ini khususnya untuk menyukseskan event Piala Dunia ini apa ke PSSI ini? Kalau misalnya kita bicara secara secara di atas kertas pasti dukungannya udah dukungan yang luar biasa ya.
pelaksanaan Piala Dunia sendiri. Jadi ada panitia yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia. Nah itu di bawah tentu saja di bawah pimpinan Bapak Menpora. Jadi dari sisi sisi koordinasinya itu sudah dibentuk. Kemudian dari sisi operasionalnya kita terus berkomunikasi dengan pihak Kemenpora terkait dengan penyelenggaraannya, karena nanti ini operasional yang harus berjalan. Jadi ini komunikasinya yang harus dilakukan. Kemenpora sendiri juga memberikan dukungan tentu saja dari sebelum investasi diterbitkan, kemudian sampai sekarang setelah kita diterbitkan tentu saja Kemenpora ini menjadi penyambung terhadap instansi lain. Contohnya kepada PUPR yang bertanggung jawab untuk masalah infrastruktur, kemudian kepada kepolisian untuk bertanggung jawab untuk masalah pengamanan dan sebagainya. Itu tadi maaf yang ada panitia tambahan dari Kemenpora atau gimana? Nah itu adalah bentukan dari pemerintah sebagai dukungan untuk penyelenggaraan. Jadi kayak contohnya waktu Asian Games ini kan ada namanya Dinas Group ya. Dinas Group, oh iya. Sekarang ini dibentuk namanya INAFOK. INAFOK untuk penyelenggaraan Piala Dunia. INAFOK ini adalah komite pendukung penyelenggaraan Piala Dunia. Apa langkah terdekat yang akan dilakukan Bu Maike untuk bisa menyukseskan event Piala Dunia U20 ini? Jadi apa yang target terdekatnya untuk bisa menyukseskan event Piala Dunia ini? Ini tentu saja promosi kita pasti koordinasikan terus dengan kita. Kemudian yang target terdekat ada 2 hal. Pertama tentang kesehatan infrastruktur, itu targetnya. Yang kedua adalah juga tentang promosi acara itu sendiri. Kalau untuk infrastruktur ini sudah berjalan, kita sudah berkomunikasi sama sangat intens, dan kemudian kita juga sudah infokan itu sudah ada 3 pihak dari pihak kita, kemudian di DPR dan juga PSSI selaku evolusi, itu kita sudah komunikasi terus terkait dengan persiapan infrastruktur. Kemudian targetnya kemarin kan pertama kan untuk event demonstrasi oleh promosi Piala Dunia sendiri, pertama kita ada emblem launch. Emblem launch dari Oh iya. itu di tanggal 17 Agustus. Kemudian kita ada mascot launch itu tanggal 18 September. Kemudian kita di tanggal 5 Desember ini kita ada volunteer launch. Jadi volunteer, dan ini semua bertepatan dengan hari-hari juga 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia, kita meluncurkan stand. Kemudian tanggal 18 September itu masih dalam rangka hari olahraga nasional. Tanggal 5 Desember itu adalah hari volunteer sedunia. Hari volunteer sedunia. Jadi ini yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya nanti akan ada Coffee Experience. Jadi kita akan membawa kopi ke masing-masing kota tuan rumah, calon tuan rumah. Kemudian ada juga tiket lunch untuk yang berkopi. itu trofi tour itu Experience. bukan yang bisa kerjasama dari FIFA, kan dari FIFA ya profitnya itu kayak kerjasama dari FIFA atau gimana itu? Trophy Experience nanti memang inti dari acaranya adalah untuk membawa piala ke calon kota tuan rumah. Jadi nanti di situ di display. Ada displaynya. Jadi ada kebanggaan juga dari masing-masing calon kota tuan rumah yang sudah ditunjuk untuk menjadi lokasi pelaksanaan Piala Dunia. Kemudian yang kedua verifikasi panel responnya tentang national interest-nya atau kepentingan nasional Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang paling pertamanya ini langsung apa sudah banyak apa kepentingan nasional Indonesia menjadi tuan rumah dalam event Piala Dunia U20 tahun depan. Kayak yang udah saya sebutkan tadi ya, ini ada 2 hal sebenarnya. Pertama membawa prestasi sepak bola Indonesia ke kancah internasional. Yang kedua adalah mempromosikan Indonesia ke kancah internasional. Jadi national interest sangat besar. Kemudian Indonesia juga dari 200
dunia di mana-mana juga sudah menjadi satu barometer yang luar biasa, apalagi di Indonesia. Walaupun sebenarnya Piala Dunia U20 ini adalah youth tournament. Jadi sangat besar gapnya antara youth tournament dengan Piala Dunia senior. Tetapi dengan youth tournament saja apresiasinya luar biasa. Jadi national interest-nya itu besar sekali, baik dari sepak bola itu sendiri ataupun negara Indonesia. Oke. Ini tadi kepentingan nasionalnya itu kan bisa. Udah Oh. beres. Oh gitu. Ada berapa lagi? Langsung ya. Oh iya ya. Kepentingan nasionalnya itu kan ada politik, ekonomi, sosial, budaya ya. Ya. Yang dominan di Piala Dunia U20 ini menurut Bu Mega itu seperti apa ya? Yang dominan di kepentingan nasionalnya. Oke. Antara politik, sosial, Antara politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kalau dominan politik sosial atau budaya, kalau di sini olahraga dulu yang depan. Pertama olahraga, karena balik lagi national interest untuk pemerintah mengorbitkan pemain-pemain di kancah internasional ini luar biasa, terutama dengan dukungan dari Kemenpora. Seperti Mas sudah tahu juga, DC kemarin itu kita disupport 100% oleh Kemenpora, DC jangka panjang untuk kelompok umur U20. Kita sempat DC di Turki dan juga di Spanyol. Nah, ini kan menunjukkan ya betul-betul bahwa negara itu ingin memberikan dukungan yang besar, ingin berperan bahwa sekarang sudah saatnya Indonesia menunjukkan prestasi sepak bola. Jadi kalau dari saya pribadi, ini kita mengedepankan dari sisi olahraganya, karena memang sepak bolanya ini balik lagi ya, 270 juta jiwa, 11 pemain, mana yang bisa kita dorong untuk menunjukkan prestasi kita. Untuk di sisi ASEAN saja kita masih harus bertekuk lutut untuk senior ya, saya berbicara untuk 20. Karena kita harus masih bertekuk lutut sama Thailand, sama Vietnam kita juga sama posisinya, Malaysia juga sama. Jadi ini yang mau pemerintah dorong terus gitu, dari prestasi olahraganya, prestasi sepak bola. Kalau menurut saya berarti yang dominannya di antara empat ini nggak ada, Bu? Berarti tinggal olahraganya aja ya? Oke, ini alternatif lainnya, Bu, misal. karena saya bicara berdasarkan prestasi ya. Ya, alternatifnya misal tidak diselenggarakan Piala Dunia U20 ini, itu apa ada alternatif lain untuk mencapai national interest-nya itu? Ada. Misal mungkin turnamen apa gitu? Ada. Kita aja dari mulai turnamen AFF aja, yang skalanya ASEAN, itu persiapannya juga luar biasa. Contohnya ini bukan level berapa, tetapi masih dalam turnamen masih tim sepak bola pria untuk senior, untuk AFF aja kita udah jor-joran juga, sudah support dari pemerintah juga luar biasa. Itu dari skala ASEAN. Untuk AFF turnamen yang besok tahun 23 dan 29 ini yang untuk group stage. Jadi dari ASEAN saja dukungan dari pemerintah sudah sedikit besar. Gimana ini skalanya dunia? Pada tahun 2007 yang lalu kan Indonesia pernah jadi tuan rumah AFC Asian Cup ya, di Jakarta dan Palembang. Terus juga pernah beberapa kali di AFF juga ya. Terus bagaimana peluang Indonesianya untuk bisa menyukseskan Piala Dunia U20 ini? Apakah bisa melampaui targetnya yang AFC 2007 kemarin atau gimana? Kalau peluangnya melihat dari dukungan pemerintah yang begitu besar, baik untuk timnya sendiri maupun persiapan penyelenggaranya sendiri, saya yakin ini akan menjadi salah satu Piala Dunia U20 yang paling sukses. Ini juga sudah pernah disampaikan oleh kita, karena FIFA melihat antusiasme dari pemerintah dan juga antusiasme dari masyarakat Indonesia yang begitu besar. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lalu, ini kan skalanya masih skala Asia, ini udah skala dunia.
dan kita mendapat selain itu kita juga mendapat guidance atau bimbingan dan arahan dari FIFA secara langsung. Jadi saya yakin ini pasti akan sukses. Amin. Amin. Sekarang yang identifikasi yang terakhir, Bu. Jadi dalam setiap penyelenggaraan event itu ya pasti terdapat peluang dan tantangannya gitu ya. Lalu kedepannya kira-kira apa saja potensi keuntungannya yang akan didapatkan Indonesia dari penyelenggaraan event Piala Dunia U20? Kalau keuntungan pasti banyak. Kita menjadi kemarin kita sudah penyelenggaraan G20. Oh, iya, Kemudian iya. sekarang kita sudah menjadi penyelenggara dari sisi olahraganya penyelenggara FIFA U20 tahun 2023. Jadi dari sisi keuntungannya pasti sangat besar. Indonesia sekarang sudah masuk di kancah internasional, sudah bisa mengibarkan bendera kita lewat kancah internasional. Apalagi nanti kalau sepak bola kan pasti kalah atau menang di awalnya juga di awal match itu sudah pasti bendera kita juga akan berkibar. Itu yang paling Itu yang pertama. Yang kedua, jadi dari sisi nasionalismenya sudah pasti keuntungan untuk Indonesia, disitulah kita melihat persatuan nasionalisme Indonesia itu di situ. Yang kedua, tentu kalau misalnya kita bicara bisnis, kita bicara dari sisi ekonomi, ini pasti juga akan menguntungkan dari sisi tadi ya, kita dari sisi pariwisata, kemudian dari sisi perekonomian baik dari UMKM itu sendiri kan negara kota-kota calon kota tuan rumah ini akan menjadi lebih hidup gitu. Jadi dari sisi perekonomian pun juga akan menjadi salah satu aspek yang mengalami keuntungan lagi. kemudian tadi bicara soal keuntungannya, lalu yang kedua ini kira-kira potensi hambatannya atau tantangannya yang akan dihadapi Indonesia untuk penyelenggaraan event Piala Dunia ini seperti apa? Tantangannya udah pasti kita nggak bisa putus asa. 2023 adalah tahun yang juga akan jadi pembatas. Oh iya ya. Karena akan ada kampanye, kemudian kita akan mempersiapkan ini nanti semoga semuanya menjadi satu suara Ya, amin. mensukseskan Piala Dunia dan semoga juga tidak ada tantangan-tantangan yang memang dianggap tidak perlu Ya. untuk nanti kesuksesan Piala Dunia. Jadi tantangannya sebenarnya hanya dari segi karena memang kita akan mengadakan Pertanyaan terakhir, Bu. Menurut Bu Maika, jadi kira-kira seperti apa harapan dari instansi PSSI-nya kedepannya untuk Indonesia bisa menyelenggarakan Piala Dunia U20 ini? Jadi harapan dari PSSI-nya ya, terutama untuk Piala Dunia U20 ini itu apa, Bu? Ya pasti yang ingin Piala Dunia sukses dan ini akan menjadi barometer dan ini harapannya tidak hanya sukses pada penyelenggaraan, Oke. tetapi Piala Dunia ini akan menjadi warisan. Karena ini, turnamen ini hanya 23 hari, hanya diselenggarakan di tahun ini ada 6 calon kota tuan rumah. Tapi sesudah itu apa? Jadi kita harus meninggalkan legacy, kita harus meninggalkan warisan. Pertama, warisan mindset bahwa kita semua bisa bekerja bersama-sama. Jadi tidak bekerja sendirian, itu mindset pertama. Yang memang sudah dikerjakan dan dikaryakan dari semenjak tahun 2020. Mindset yang kedua adalah legacy, terutama masalah infrastruktur. Kita jadi lebih paham, oh ternyata infrastruktur dari sebuah stadion itu tidak hanya stadion yang sudah selesai, tapi di situ ada banyak sekali yang terlibat. Ada masalah pupuk, ada masalah perawatannya nanti seperti apa, kemudian ada masalah flow-nya nanti seperti apa, safety security-nya seperti apa. Ini adalah legacy yang harus kita turunkan untuk penyelenggaraan turnamen-turnamen di luar dari sana. Ya, sudah selesai, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Terima kasih. Bu, boleh saya foto dulu Ibu ya? Oke. Oh iya.